Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sebelah Malang, masih bersama Sisma News. Baiklah pemirsa, informasi pertama akan kami hadirkan tentang kegiatan kelas meeting siswa kelas 9 SMP Islam Sabilillah Malang. Salah satu cara kreatif dalam mengisi waktu bagi siswa kelas 9 di SMP Islam Sabilillah Malang diantaranya dengan mengadakan cooking competition yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 9. Kegiatan ini selain dilombakan juga bernuansa rekreatif bagi siswa setelah mereka mengikuti masa kegiatan penilaian akhir tahun atau PAT dan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Berikut liputannya. Usai sudah penantian siswa kelas 9 SMP Islam Sabilillah Malang untuk sejenak melonggarkan tenaga dan terutama pikiran mereka setelah berakhirnya proses ujian akhir melalui penilaian akhir tahun dan ujian sekolah pada tahun ajaran 2021-2022. Sebagaimana biasa di SMP Islam Sabilillah Malang selalu diisi dengan kegiatan rekreatif yang menarik dan menginspirasi, diantaranya adalah cooking competition. Kegiatan ini harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 namun secara berkelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Kegiatan ini dikoordinir oleh Ibu Nur Laili Fauzia SPD yang merupakan guru pembimbing mata pelajaran seni dan keterampilan. Bawa 4 jenis menu, 3 jenisnya makanan, 1 jenisnya minuman. Yang pertama itu ada cordon bleu, itu ayam, di dalamnya ada smoked beef sama keju. Terus nanti dibaluri dengan tepung. Terus pendampingnya ada kentang sama sayur sawi. Terus yang kedua ada keju aroma, itu kulit lumpia dibalut sama dalamnya sama keju sama gula. Terus digoreng. Yang ketiga ada mentai somai. Itu somai atasnya dikasih saus mentai. Ini masakan
Jepang. Sama tadi ada western juga dari Cordon Bleu. Terus yang terakhir minumannya dari Korea gitu ya? Iya. Dari Korea itu milk strawberry. Itu strawberry dimasak, dikasih gula, terus disajiin pakai susu full cream. Terus di dalamnya kita kasih topping jelly. Dalam cooking competition ini, siswa secara berkelompok menyiapkan segala perlengkapan dan bahan untuk memasak sendiri sesuai dengan tema masakan yang akan mereka eksekusi. Mereka dengan sangat antusias memasak dua jenis masakan, yaitu masakan utama dan juga penutup. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi siswa, di samping juga menambah keterampilan memasak dan kemandirian hidup bagi mereka. Ya, jadi kita ini ada kelompok 5 dari Mas Ivan, Mas Dava, sama saya sendiri Marco. Nah, hasilnya kita ini masak steak ayam yang crispy, cuman sama Chef Ivan dijadikan seperti ini dengan teknik flambe. Oh. Jadi nanti steak ayamnya dikasih saus teriyaki sama minumannya ini sirup seger pokoknya. Sama nanti menu pembukanya garlic bread. Tuh. Ini masih proses masak ya, bisa dilihat ini sangat keren sekali triknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlai Fauziah sebagai guru mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Hari ini ingin menyampaikan kegiatan untuk cooking competition yang dilakukan di SMP Islam Sabilah Malang. Nah, dalam kegiatan cooking competition kali ini adapun tujuannya sebagai berikut. Jadi anak-anak atau siswa di level kelas 9 setelah mengikuti ujian sekolah, mereka mengikuti kegiatan pasca US. Jadi di sini Ananda dibentuk menjadi kelompok-kelompok. Satu kelas terdiri dari 1 sampai 5 siswa. Jadi terhitung semuanya ada sekitar 30 tim atau 30 kelompok dalam cooking competition ini. Kemudian adapun tujuan dari dilaksanakan cooking competition ini adalah melatih kreativitas, melatih komunikasi, kolaborasi dalam satu tim. Cooking competition ini dalam menciptakan suatu olahan makanan dari bahan sayuran, buah-buahan, olahan daging dan juga susu. Kemudian yang terakhir dari saya sebagai guru mata pelajaran, saya merasa sangat bangga sekali. Saya merasa sangat senang. Ananda juga merasa sangat antusias dan bersemangat sekali untuk melaksanakan cooking competition ini. Apalagi ini adalah pembelajaran perdana setelah pandemi COVID-19. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan Sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang
jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran dalam pengajaran dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menuntut ilmu pengetahuan memang seharusnya tiada batasannya dan dari siapapun juga dapat digalinya. Mungkin hal itulah yang melatar belakangi para kepala sekolah SMP swasta Subrayon 2 Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan silaturahmi dan belajar bersama di SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School tentang bagaimana mengelola manajemen sekolah yang berkualitas. Berikut liputannya. Sebanyak 40 orang kepala sekolah yang tergabung dalam kelompok kerja kepala sekolah swasta Subrayon 2 Kota Bekasi melakukan kunjungan dan silaturahmi ke SMP Islam Sabilillah Malang dengan tema studi banding dan menuntut ilmu ke SMP Islam Sabilillah Malang. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini oleh para kepala sekolah dari K3S SMP swasta tersebut diantaranya adalah riwayat perjuangan, metode dan strategi pengelolaan SMP Islam Sabilillah Malang. Penerimaan tamu studi banding akhir-akhir ini di Sisma memang sudah mulai ramai lagi dilakukan seiring dengan mulai meredanya kasus COVID-19 di Indonesia dan juga Kota Malang. Namun penyelenggaraannya masih tetap memperhatikan standar kesehatan COVID-19 yang berlaku tentunya demi tetap menjaga kesehatan bersama. Perkenalkan, nama saya Setiaka dari SMP Taman Siswa Bekasi. Saya berterima kasih dan merasa senang sekali kami dari MKKS SMP Subrayon 02 Kota Bekasi telah mengunjungi studi banding di SMP Sabilillah ini dan diterima dengan baik, dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari studi banding ini, dari sistem penerimaan PBDB, kemudian sistem pengajaran, komunikasi dengan orang tua, dan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kami tiru dan kami laksanakan juga di sekolah kami di SMP Taman Siswa Bekasi, dan pengembangan-pengembangan lainnya kami juga akan mengembangkan dari apa yang ada yang saya dapat dari sini. Dan kesan-kesan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus LPI Sabilillah dan khususnya kepada kepala sekolah SMP Sabilillah yang telah menerima kami dengan baik. Semoga ke depan kita bisa mengemban tugas kita sebagai guru untuk bisa mendidik anak-anak dan memajukan bangsa Indonesia dengan bersama-sama. Pemirsa, guna menghasilkan pembelajaran bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lembaga, maka siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School mengikuti TOEIC, yaitu Test of English for International Communication. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak luar sekolah, yaitu International Assessment Center Surabaya, dengan harapan hasil tes yang dimaksud benar-benar objektif. Berikut liputannya.
Salah satu program dalam pembelajaran bahasa asing dalam hal ini adalah bahasa Inggris siswa di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School diikutkan dalam kegiatan TOEIC, yaitu Test of English for International Communication, di mana tes ini terdiri dari dua bagian, yaitu Listening Comprehensive and Reading Comprehension, di mana khusus siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School yang diikutsertakan adalah siswa kelas 12. Adapun bentuk tes yang diberikan ada dua bentuk, yaitu berbasis kertas atau paper dan menggunakan komputer. Untuk menjaga keobjektifan dalam tes, maka pihak manajemen sekolah melakukan kerjasama dengan ITC, yaitu International Assessment Center dari Surabaya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana kemampuan berbahasa Inggris siswa dan setelah itu dijadikan evaluasi oleh lembaga dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya, sehingga tujuan program pembelajaran asing bahasa Inggris dapat tercapai target yang diharapkan. Baik, perkenalkan nama saya Wildan, Surya Wildan Dika. Saya perwakilan dari International Test Center. Hari ini saya ditugaskan di SMA Sabilillah Malang untuk menyelenggarakan tes TOEIC, Test of English for International Communication. Dan saat ini sudah berlangsung di dua kelas. Siswanya kurang lebih ada 40 ya, 20 siswa putra dan 20 siswi. Mengenai tes ini sejauh ini berlangsung secara lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala, cuma masalah koordinasi saja, yang mana sebagian dari siswa ini ada yang tidak berada di mahatnya sehingga butuh waktu untuk mengundang siswa untuk ke sekolah. Untuk tes TOEIC ini, Test of English for International Communication, sebenarnya adalah untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris seseorang di dalam ruang lingkup global. Jadi kalau berbeda dengan TOEFL, kalau TOEFL itu lebih mengukur kemampuan berbahasa Inggris di lingkungan akademik yang mana disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, tes TOEIC ini terdiri dari dua bagian, listening ada 45 menit dan reading 75 menit. Soalnya ada 200, nilai tertinggi adalah 990 dan nilai terendah adalah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nabda dirasatana, hayya naqra ad-du'a qabla ta'lim awalan. Hayya irfa'na aydiyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal wahid isnin salasa. Ala nalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bibaya. Pemirsa, Be Excellent School Training atau BES diadakan bukan hanya melakukan pembinaan bagaimana meningkatkan kualitas akademik siswa, namun juga bagaimana meningkatkan kualitas non-akademik siswa, terlebih pada menggali dan menumbuhkan bakat dan minat siswa yang sekiranya dapat berbicara di kancah nasional, seperti halnya FLS 2N yang dihelat tahunan oleh Kemendikbud. Untuk itulah kali ini, pada kegiatan BES bulan Mei ini mengangkat tema
peningkatan prestasi siswa unggul dengan menghadirkan keynote speech yaitu Dr. Muksin MSN, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB yang juga merupakan tim FLS2N nasional. Melahirkan siswa yang berprestasi unggul tentunya merupakan idaman bagi pihak yang mengelola dunia pendidikan. Nah, dalam mewujudkannya ada banyak hal yang harus diperhatikan, mulai penyiapan SDM dalam hal ini adalah ibu, bapak, guru pembimbing, dan juga sarana dan prasarana yang mendukung. Begitu pentingnya hal ini sehingga menjadi satu bahasan tersendiri dalam kegiatan Be Excellent School Training atau BES pada bulan Mei ini. Sebagai keynote speech, panitia sengaja mendatangkan pakar yang sudah berpengalaman membina prestasi siswa khususnya di bidang seni, yaitu Bapak Dr. Muksin MD MSN, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Kegiatan yang masih dilakukan melalui daring melalui aplikasi Zoom kali ini memberikan pembekalan yang sangat baik dan bermakna bagi guru dan pembimbing ekstrakurikuler di sekolah, khususnya di bidang seni, dalam upaya menumbuhkan bakat dan minat siswa sehingga mampu bersaing merebut prestasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan yang namanya talenta itu kan terkait dengan bakat seseorang yang dimiliki secara dasar, gitu ya. Dan biasanya ketika anak-anak ini merasa memiliki bakat tertentu, gitu ya, dia akan mencari peluang atau tempat yang dia bisa mengembangkan bakatnya itu. Tapi ada juga anak yang tidak tahu bahwa dia itu memiliki bakat tertentu atau talenta tertentu. Oleh karena itu perlu tadi yang di pertanyaan ketiga itu identifikasi, dan seharusnya tidak hanya anak-anak yang tidak dari sabilillah saja, gitu ya, yang secara berkelanjutan, yang dari luar, dari dalam pun juga harus dilihat atau diidentifikasi talentanya itu condongnya kemana, baru nanti kita arahkan gitu. Nah, pembinaan talenta ini kan terkait dengan kesukaan, kesenangan dari anak-anak, gitu ya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Ketika masuk unsur paksaan itu anak-anak juga menjadi setengah-setengah. Justru malah tidak akan berkembang ketika itu melalui unsur paksaan. Informasi berikutnya pemirsa akan kami hadirkan dari kegiatan kelas 6 SD Islam Sabilillah Malang Full Day School, di mana dalam mengisi waktu setelah mengikuti kegiatan penilaian akhir tahun atau PAT dan ujian sekolah, mereka melakukan kegiatan outbound bersama Bapak Ibu Guru. Kegiatan ini dilakukan di area sekolah namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku. Nah, bagaimana keseruannya? Kita simak bersama informasi berikut ini. Meredanya kasus COVID-19 di Indonesia dan kembalinya pembelajaran luring 100% merupakan berkah yang amat besar bagi kita semua, terutama siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Sehingga pihak sekolah pun dapat lebih leluasa lagi mengembangkan program-program pembelajarannya dengan baik dan juga bermakna. Seperti halnya di SD Islam Sabilillah Malang yang sudah mulai berani memberikan materi outbound pada siswa kelas 6 dalam rangka mengisi waktu luang setelah mereka mengikuti penilaian akhir tahun atau PAT dan juga ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022.
kegiatan atraktif yang menarik diikuti oleh siswa dalam kegiatan outbound kali ini dan nampak sekali keceriaan di raut wajah mereka selama mengikuti kegiatan. Memang melalui kegiatan ini diharapkan siswa akan terhibur namun juga tetap belajar. Di antaranya yaitu belajar kerjasama dan kekompakan dalam berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semuanya. Hari ini Pak Kelas ingin menyampaikan bahwa di sela-sela setelah anak-anak ujian US ya, anak-anak kelas 6 ini ada suatu kegiatan yang memang setiap tahun sekali itu ada merefresh untuk anak-anak, yaitu kegiatan outbound. Salah satu kegiatan outbound ini tujuannya adalah anak-anak ini dibangun untuk kerjasama. Yang kedua, dibangun untuk kekompakan antara sesama teman. Kemudian dibangun juga untuk bagaimana anak-anak itu melindungi yang lemah, dan yang lemah ini harus dilindungi oleh yang pandai harus bisa melindungi yang lemah. Di sini semuanya kerjasama, sehingga semuanya kekompakan itu akan terjalin dan apa yang kita harapkan itu akan memperoleh tujuan yang maksimal seperti itu. Salah satu contoh dari outbound di sini, yang pertama adalah ada outbound pipa bocor. Wah, ini sangat asik sekali kalau kita melihatnya. Di situ kerjasama bagaimana anak-anak itu menutupi lubang-lubang air ya yang diisi oleh temannya sendiri. Ya, tujuannya adalah bagaimana air itu bisa naik ke atas dan bola yang di dalam pipa itu bisa keluar, maka dia yang jadi pemenangnya. Di sini bentuk kerjasama di sini sangat bagus sekali untuk di kemudian hari. Kemudian ada yang namanya timba air. Ada permainan yang lainnya adalah contohnya tebak kata, estafet sarung. Bahkan ada yang namanya permainan yang namanya pindah botol, pindah bola. Dari outbound sini, harapan dari yang dilakukan oleh anak-anak ini, anak-anak yang pertama adalah untuk merefresh bagaimana anak-anak itu selalu cinta kepada sekolah, selalu cinta kepada kesehatan, selalu cinta kepada sesamanya di sini. Nah, memang dalam tujuh cinta yang diciptakan oleh LPI di sini, Lembaga Pendidikan Islam di sini, yaitu salah satunya adalah cinta sesama di sini. Nah, di situlah kebersamaan. Ya. Kemudian yang kedua, harapannya dengan adanya outbound di sini, anak-anak selalu semangat, bangga, dan anak-anak tetap untuk menjaga keharmonisan bagaimana dengan teman-temannya di kemudian hari. Seperti itu, dan selalu ingat dengan adanya Sabilillah Malang. Seperti itu. Saya kira itu pesan saya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan untuk tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.